Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 1 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hutang yang tak terbayarkan. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal pertama ayat 14 sampai dengan ke-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana Rasul Paulus setelah dia bertobat dan dipanggil menjadi rasul mengalami sebuah perubahan hidup, melihat seluruh aspek hidup dari kacamata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang cukup menarik dari Roma pasal pertama ayat 14 sampai dengan ke-15, bagaimana dikatakan Rasul Paulus itu berhutang baik kepada orang Yunani maupun bukan orang Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Kalau kita belajar memahami bahwa Rasul Paulus bertemu dengan banyak orang, tentu bangsa Yunani punya kelebihan, punya kekurangannya. Sekalipun Yunani penuh dengan dewa-dewa, penuh dengan mungkin kerusakan, setiap bangsa, setiap suku, bahkan Yahudi sendiri itu punya kekurangan dan kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada orang yang kemudian sudah menjadi pengikut Tuhan, tapi hidupnya tidak menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin menyembah dewa, tidak menyembah kepada Kristus, tapi kehidupannya menunjukkan sebuah karakter dan attitude, sikap yang baik, sikap yang begitu luar biasa, berkenaan dengan moral, berkenaan dengan sebuah kehidupan yang memang itu bisa diterima oleh semua orang di seluruh muka dunia, sehingga perbuatan baik itu bukan lagi menjadi sebuah dominasi orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan perlu dipahami, sewaktu engkau percaya kepada Kristus, sewaktu engkau banyak mendengar khotbah, sewaktu engkau banyak kemudian bersaat teduh, tidak serta-merta engkau menjadi orang yang baik. Karena itu adalah perilaku, itu adalah pengetahuan. Kita tahu banyak, belum tentu berbuat banyak. Kita memahami Kristus yang berkorban, Kristus yang mengasihi, belum tentu hidup kita mau berkorban, belum tentu hidup kita mau mengasihi. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, Rasul Paulus itu belajar dari orang Yunani. Kenapa catatannya tidak belajar dari orang Yahudi? Kenapa catatannya tidak belajar kepada orang-orang tertentu yang sering disebutkan oleh Tuhan sebagai umat pilihan? Karena berbicara tentang sesuatu kehidupan yang baik, itu tidak hanya bicara tentang menjadi milik hanya orang-orang percaya. Setiap orang bisa berbuat baik, sekalipun dia tidak percaya kepada Kristus. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus belum tentu juga berbuat yang baik. Walaupun kita paham pasti banyak orang juga yang berbuat baik. Sehingga berbicara tentang moral, berbicara tentang perbuatan baik, berbicara tentang sikap, berbicara tentang karakter, berbicara tentang integritas, berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang komitmen. Itu bisa menjadi milik siapapun juga. Sehingga dikatakan Rasul Paulus berkata, aku belajar dari orang Yunani dan bukan orang Yunani. Aku berhutang kepada orang terpelajar, bahkan orang yang tidak terpelajar. Artinya seluruh aspek kehidupan ini kita bisa menjadi belajar kepada siapapun. Bahkan waktu kita melihat bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal, kita disuruh belajar kepada semut. Makhluk yang kecil yang tidak ada pemimpinnya yang bisa berbaris dan menyediakan makanan sehingga pada musim-musim dingin, musim-musim yang sulit, semut sudah punya persediaan. Pertanyaannya, apakah semut percaya kepada Kristus? Binatang tidak membutuhkan sebuah relasi spiritual seperti manusia. Karena binatang tidak punya roh, tapi manusia punya roh. Manusia punya kesadaran untuk menyembah Allah. Manusia punya kesadaran untuk mencari Allah. Dan Allah menyentuh bagian-bagian unsur tentang hal-hal spiritual di dalam rohnya manusia. Di dalam bagian ini kita melihat, sewaktu dulu sebelum percaya kepada Kristus, sebelum menjadi Rasul Kristus, kita tahu dengan jelas bagaimana sifat daripada Saulus, sifat daripada Paulus. Dia kejam, dia suka menindas, dia suka memburu, katakanlah orang-orang yang disebut sebagai pengikut jalan-jalan lurus. Dikejarnya, kemudian direncanakan untuk dihabisi. Maka sikap Paulus tidak ada bedanya dengan ahli-ahli Taurat. Tidak ada bedanya dengan orang-orang Romawi. Tidak ada bedanya dengan Herodes yang ada pada zaman itu dalam kekaisaran Romawi. Mereka melakukan perkara seperti demikian.
Tetapi setelah kemudian Paulus bertobat dan menjadi anak Tuhan, dia belajar. Aku berhutang kepada pengalaman-pengalaman hidup. Tidak hanya peristiwa, tidak hanya kepada orang-orang tertentu, suku tertentu. Tapi setiap hal yang buruk aku pun berhutang. Belajar dari pengalaman buruk tentang apa rencana Allah dan apa yang perlu aku pelajari. Apalagi kalau kemudian itu adalah peristiwa pengalaman yang baik, pengalaman yang indah. Itu berkat buat Tuhan. Mari kita lebih jelas dan kemudian memahami tentang makna bagian ini. Aku berhutang kepada setiap peristiwa hidup. Aku juga berhutang kepada semua orang yang ditemui. Kepada orang jahat aku berhutang. Karena dari sanalah aku belajar apa artinya kasih, apa artinya kebaikan. Kepada orang yang suka mengfitnah, aku berhutang. Di sanalah aku belajar apa artinya kesetiaan, apa artinya integritas. Dari orang malas aku berhutang. Dari sana aku belajar kemalasan itu pada akhirnya menghancurkan masa depannya. Kepada orang yang suka iri hati, aku belajar bagaimana iri hati itu tidak akan menimbulkan sukacita. Hidupnya penuh dengan iri hati, hidupnya penuh dengan katakanlah kepahitan. Karena selalu ingin menjadi lebih baik dari orang lain, membandingkan orang lain. Sesungguhnya iri hati adalah bagian merampas hak orang lain. Sekalipun apa yang mau dirampas pun masih ada pada dirinya sendiri. Dengan demikian, kita belajar juga dari Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Sehingga tidak ada katanya menyesal, tidak ada kata kemudian mengapa aku menerima sebuah pengalaman hidup yang buruk dan yang lainnya dan yang lainnya. Semuanya baik untuk pelajaran hidup buat kita. Kita berhutang kepada banyak peristiwa-peristiwa hidup. Bahkan mungkin ada satu anak yang tidak pernah tahu siapa kedua orang tuanya, tidak pernah tahu akan papa mamanya. Kemudian dia dibesarkan oleh keluarga baru, diadopsi. Apakah dia mengeluh? Tidak. Dia berhutang. Dari peristiwa itu aku belajar bagaimana aku yang sudah terbuang, sudah berdosa di hadapan Allah, Tuhan melahirbarukan aku, Tuhan mengadopsi aku, Tuhan mengangkat aku menjadi anaknya. Peristiwa yang buruk sekalipun kita berhutang, itu menjadi pelajaran, itu menjadi ilmu, itu menjadi guru yang kita bisa petik apapun pengalaman hidup, bertemu dengan orang yang semacam apapun, apa itu orang Yunani, orang Ibrani, orang Yahudi, orang baik, orang jahat, orang kejam, orang setia, orang pecundang, orang pengecut, kita belajar seluruh kehidupannya dari terang firman Allah. Demikian juga dengan peristiwa hidup. Kita mungkin dikecewakan, kita mungkin dihianati, kita mungkin ditinggalkan. Kita berhutang kepada seluruh pengalaman hidup. Salah satu tujuan utama seperti Paulus mengatakan, supaya aku bisa memberitakan Injil juga kepada kamu yang diam di Roma. Karena pengalaman hidup itulah aku merasakan bagaimana kasih setia Tuhan. Dan aku dipanggil untuk menyampaikan berita-berita baik dari seluruh peristiwa hidup. Bahwa dunia ini adalah kumpulan manusia berdosa, bagaimana Kristus menyelamatkan, bagaimana Kristus mengasihi, bagaimana Kristus menebus. Dan aku menyampaikan kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Catatan kitab Roma menjadi kitab yang sangat khusus tentang penginjilan. Mari kita terus berhutang kepada Tuhan yang paling utama, yang mencintai, mengasihi, dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.